Islam sendiri tidak ada. Tapi Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik akan mendatangkan hal baik bagi yang melakukannya dan begitu juga dengan perbuatan buruk. Karma dalam Islam memiliki pandangan tersendiri yang lebih menjurus kepada balasan sebuah perbuatan. Tidak hanya di dunia, Islam mengandung paham bahwa segala kebaikan yang dilakukan di dunia juga akan mendatangkan pahala yang setimpal di akhirat nanti. Begitu juga dengan perbuatan buruk yang dilakukan selama di dunia juga akan memiliki balasan, tetapi tidak semua dapat terjadi di dunia. Siapapun yang melakukan perbuatan buruk atau perbuatan tercela akan mendapatkan balasan di dunia atau mendapatkan azab di akhirat nanti. Agar kita mendapat karma baik ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. 1. Membantu orang lain. Sebenarnya, membantu orang lain itu seolah telah menjadi undangan yang cukup berharga bagi kita untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika kita menolong orang lain, maka Allah tidak akan membiarkan kita hidup tanpa pertolongan. Pasti akan ada tangan yang mengulurkan bantuannya juga kepada kita sebagai balasan atas bantuan yang telah kita berikan. Jadi perilaku altruisme ini sangat baik ya untuk dicontoh dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Tapi jangan terlalu berlebihan ya, ingat karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi meskipun kamu senang mementingkan kebutuhan orang lain tapi kamu juga harus tetap memikirkan kemampuan dan keadaan kamu ya, jangan sampai kamu memaksakan. 2. Kejujuran dalam bicara dan tindak. Kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal, selain tentu saja kerja keras, usaha, dan nasib baik. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani, karena pada dasarnya ia merupakan sumber segala kebaikan. Dengan modal kejujuran kita akan mudah dipercaya oleh orang lain sebagai modal kesuksesan. 3. Berkontribusi kepada masyarakat. Dimanapun tempat tinggal Anda, akuilah bahwa Anda adalah bagian dari masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, Anda memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, baik di skala lokal, nasional, maupun global. Untuk melakukannya, cobalah memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang tinggal di sekitar Anda, dan cari cara untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Jika memungkinkan, Anda juga bisa melakukan berbagai hal positif yang bermanfaat bagi masyarakat lokal untuk jangka panjang, seperti bersekolah setinggi-tingginya, beramal, menyumbangkan darah, dan menjaga kelestarian lingkungan. 4. Menjaga sikap optimistis dan positif. Optimis adalah istilah yang sering kali muncul saat kamu berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Optimis dan pesimis merupakan dua kata yang merujuk pada keyakinan seseorang dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Optimis adalah sikap berpikir positif yang ditunjukkan seseorang saat menghadapi berbagai macam aspek kehidupan. Lawan kata optimis adalah pesimis, yaitu orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Dengan sikap itu kita tidak mudah suudzon atau berburuk sangka kepada orang lain yang membuat permusuhan dan kebencian di masyarakat. 5. Memaafkan. Ada perbedaan signifikan antara memaafkan dan dimaafkan tetapi sumbernya sama yakni hati. Amaliyah yang cukup berat adalah memaafkan, apalagi memaafkan sebelum orang yang bersalah itu meminta maaf. Memaafkan atau forgiveness, selama ini diasumsikan sebagai simbol kekalahan. Kita sering menganggap dengan tidak memberi maaf, kita bisa menyembuhkan rasa sakit dan menghukum orang yang menyakiti kita. Padahal sebenarnya, justru hal itu akan membuat luka batin kita semakin dalam, semakin menghunjam. Kita hendaknya jangan terus menyimpan rasa benci di dalam hati. Kita harus berlapang dada dan berpikiran sederhana. Janganlah selalu menyimpan rasa marah karena lama-kelamaan, ia akan berubah menjadi keluh kesah. Keluh kesah akan berubah menjadi rasa benci. Rasa benci akan membuat kita menciptakan karma buruk dan menjalin jodoh buruk dengan orang lain. Jika kita terus menjalin hubungan penuh benci dan dendam dengan orang, ini akan menyebabkan hubungan penuh benci dan dendam dengan orang, maka konsekuensinya sungguh mengerikan. 6. Memperlakukan semua orang sama dan adil. Hidup dalam lingkungan sosial ini mengharuskan kita untuk berbaur dengan bermacam-macam orang dengan berbagai jenis kepribadian.
Dengan pernyataan tersebut, berarti kita sebagai salah satu dari lingkungan tersebut haruslah dapat dengan bijak menjaga perilaku serta sikap yang akan kita berikan dalam suatu lingkungan sosial tersebut. Hal itu harus dilakukan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan ketidaksengajaan dalam menyakiti hati seseorang. Selain itu, menjaga perilaku dan sikap akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk diterima di dalam lingkungan sosial tersebut. Sedangkan kebalikan dari karma baik adalah karma buruk. Kita harus mempercayai hukum sebab akibat. Kita hendaknya selalu menggunakan hati yang tulus untuk percaya pada hukum sebab akibat. Sebab bagaikan sebutir benih, benih apa yang kita tanam pada masa lampau, demikianlah buah yang kita tuai pada masa kini. Segala yang kita perbuat, akan kita rasakan sendiri. Jadi, kita harus menjaga pikiran kita agar selalu lurus dan tidak menyimpang. Kita harus selalu menjalin jodoh baik dengan orang. Bagaimanapun sikap orang terhadap kita, kita hendaknya menerimanya dengan sukacita.